aku sempat memancing dia kan, kayak aku sempat ngomong aku nggak dapet nih untuk mancing dia, tapi sebenarnya aman. Dan dia sempat kayak nanya, belum, udah buncit belum? Hal yang penting untuk ketahui bahwa it's always the perpetrator, selalu pelakunya yang salah. Dua points yang paling penting itu memvalidasikan dan mendengar. Ada cerita para puan. Waktu akhirnya kamu share ceritamu itu, kalau dari keluarga sendiri ada kayak kekhawatiran gitu atau menunjukkan supportnya atau? Sebenarnya sempat ada kekhawatiran dari sisi ibu aku sih. Mungkin lebih kayak takutnya, ya kekhawatirannya lebih kayak takutnya dia akan dendam. Takutnya kalaupun dia masuk penjara dia akan keluar dan dia akan cari aku, itu sih. Cuman menurut aku sih ya nggak tahu sih, aku mungkin di saat itu membutuhkan itu untuk bisa tenang, untuk bisa menjalani hidup aku tanpa mikirin dia. Itu memang akhirnya adalah angle yang memang adanya di orang tua ya. Kalau kayak gitu ya, itu emang ada point of view yang kalau misalnya kita adalah korban, kita maunya adalah gue mau dapat keadilan gitu. Aku mau didukung, aku mau didengar, aku mau dibela karena aku nggak salah gitu. Tapi emang akhirnya ada point of view lain yang jangan cerita deh gitu ya. Jangan cerita, nanti kamu ini. Tapi itu kan malah menahan kita dari apa yang kita butuh tadi ya gitu. Kalau kami sendiri gitu ya sebenarnya, karena aku rasa ada juga kawan puan di luar yang jadi penyintas, tapi misalnya tetap tidak bercerita karena memikirkan orang tua aku akan diomongin nih, akan gini nih. Tapi ya udah, akhirnya dia nggak cerita tuh. Dia hidup dengan memori itu berulang, nggak pernah bisa keluar gitu ya. Kalau menurut pendapatnya kami nih, di posisi kayak gitu memang harusnya gimana tuh? Kita dengan orang tua, kita dengan keluarga. Ya balik ke situasi dan kondisi masing-masing. Sebisa mungkin ya speak up sih. Speak up. Seenggak-enggaknya cerita ke orang sekitar kita yang kita percaya, yang kita yang akan support kita, karena untuk cerita aja tuh untuk itu melepaskan beban. Ya nggak semuanya sih, tapi akan ada sebagian yang lepas bebannya dari itu. Dan ya nggak bisa dipinpoint juga sih, lu harusnya gini, karena setiap orang kan pasti beda, coping mekanismenya juga beda. Kalau buat aku misalkan, aku beruntung kayak lingkungan aku tuh nggak ada yang konservatif, jadi kalau aku cerita pasti mereka tuh kayak mendukung atau coba kita cari orang ini yuk. Nggak semua penyintas kan punya lingkungan yang kayak gitu. Dan biasanya sih kalau mereka ada kan beberapa yang DM aku, Kak aku nggak berani cerita ke siapa-siapa. Kalau nggak berani cerita ke siapa-siapa, sebenarnya kan ada beberapa yayasan, kayak misalkan yayasan pulih, yang bisa mengalurkan ke konseling yang gratis kalau membutuhkan ya. Atau bantuan hukum juga ada. Kayak hal gitu sebenarnya ada sih solusinya, cuman tergantung dari kitanya lagi sih. Indian, apa sih yang bikin kita lebih tenang? Apa kita harus cerita? Apa kita harus expose orang ini? Tapi yang penting sih ya menurut aku kita punya at least satu orang lah yang kita percaya yang memvalidasi kita dan mendengarkan kita sih. Setelah udah tiga tahun nih, udah 3 tahun berlalu. Ada nggak sih kami akhirnya yang kamu sadari bahwa sejak kejadian itu aku ternyata berubah, aku udah nggak sama kayak dulu lagi. Ada nggak sih hal-hal yang kamu merasa di dirimu itu emang beneran I wasn't like this before gitu? Ada sih, pasti ada. Karena yang tadi aku cerita sih, aku
tadinya suka jalan-jalan sendiri, Ya, sekarang malah jalan-jalan, mikir kan, aduh males juga nih sendirian. Cuman nggak tahu sih, mungkin itu seiring dengan pertemuan aku sendiri sih yang dari 3 tahun yang lalu aku masih 23, umurnya 23, sekarang 26, sekarang udah lebih serius dengan kerjaan juga. Jadi apa sih kayak paralel dengan pertumbuhan pribadi aku sih, of course I will change no matter what happens, tapi ya hal yang berubah dengan kejadian itu sih ya kenyamanan dan keamanan dengan diriku. Kalau misalkan aku tidur sendiri, kadang-kadang masih ada lah momen-momen dimana aku dengar sesuatu terus kayak, itu apa sih? Aduh, kunci pintu deh. Atau kayak suka apa ya, lebih aware dengan suara-suara di sekitar aku kalau malam-malam atau kalau lagi sendiri. Pasti agak was-was gitu sih. Kayak sekarang ini kamu merasa udah lebih aman di bermasyarakat atau masih agak yang kayak tadi kamu cerita itu yang nggak usah lah pergi jalan-jalan? Sebenarnya ya 80-20 sih, 80% masih udah aman, tapi masih ada 20% itu tuh yang agak aduh, kalau misalkan aku jalan sendiri di jalanan tuh masih agak mikir, ada yang liatin nggak ya, ada yang ngikutin nggak ya gitu loh. Kalau misalkan aku harus jalan kaki nih, aku lihat dulu nih jalan kakinya di mana, apakah jalanan itu sepi. Kalau sepi dan gelap aku pasti mikir lagi sih. Make sure aja aku berada di tempat yang aku nggak sendiri banget dan ada yang, ya kalau ada sesuatu yang terjadi dengan aku bisa lapor ke misalkan Sapam atau ada warga-warga sekitar gitu. Cool. Ya, kami kita mau main games nih. Oke, ayo. Gamesnya namanya games cari kata. Jadi kita akan dikasih list, ada list gini ya. Ini kayaknya scrambled letters gitu kan, acak gitu. Terus kita harus cari ada 5 judul film Indonesia. Jadi Mbak Dini dan Kak Ami cepet-cepetan, aku kasih waktu hanya 3 menit. Cari 5 judul film Indonesia. Jadi pokoknya cari kata 5 judul film Indonesia. Mulai dari sekarang. Tiba-tiba ada COVID. Itu film bukan? Oh, dapat 1. Ini harus mulai pressure di dapat 1, belum dapat apa-apa. Oke, keluarga Cemara sama Aku juga ketemu Yuni. Keluarga Cemara. Jadi deg-degan. Ternyata udah gitu terus kok nggak ketemu. Sama Yuni. Oh, ada Yuni. Oh iya, ketemu. Yuni. Pokoknya gara-gara buru-buru ya, jadi matanya nggak terlalu jeli juga ya. Tapi aku kayak, ini apakah beneran judul film apa bukan ya gitu. Siapa tahu ada film yang belum pernah ditonton. Gitu. Kita nggak mau dikasih clue apa gitu ya? Nggak boleh? 1 doang film ya? Iya, satu gitu. Waduh, aku kok kayak mau menyerah sih. Dari atas ke bawah juga ada nggak sih? Oh, ada ya? Oh, ada. Wah. Kamu udah lihat? Jangan-jangan kamu yang bikin. Jebak.
Kukira kamu rumah. Itu yang dari Lah, bawah mana? ke atas. Ada dari bawah ke atas. Kukira kamu rumah. Mana? Kukira kamu rumah. Astaga, aku Kukira baru. kamu rumah. Iya. Ada apa lagi sih namanya? Ada ngeri sedap. Ngeri sedap. Mana? Oh iya, ngeri sedap. Oh, siapa lagi? Ya? Sama ada penyalin cahaya. Oh, Ya, Billy itu bagus. Cahaya. Itu bagus filmnya. Kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Penyalin cahaya. Astaga. Udah ya, itu doang. Di sini aku udah lumayan curiga sih. Ini kok cahaya tapi kebalik. Itu kan gini, daya COVID Daya. adat kan udah langsung apa sih ini? Jadi kita habis main game cari kata. Aku berhasil dapet 3 dari 5. Kami 2. berhasil dapet 2. Tapi hebatnya adalah kami itu bisa dapet judul film yang dapetnya gampang, so aku kayak harus diagonal gitu baru ketemu. Lebih hebat kamu dong. Carinya yang susah. Berarti aku nggak dapet. overthinking kali. Carinya susah-susah. Nah, kami, menurut kamu nih ya, apa sih yang perempuan harus lakukan sebenarnya untuk melindungi haknya, melindungi dirinya, supaya terhindar dari kekerasan seksual? Dan mungkin ini pertanyaan nyambungnya jadi, apakah kita itu angle-nya memang harus berusaha menghindarkan diri, mencegah, atau memang harusnya kita melakukan kegiatan kita aja hari-hari, pihak sana tuh, pihak laki-laki yang menjadi, ya mereka yang melakukan kekerasan seksual, itu yang harus di stop, itu yang harus diedukasi laki-lakinya. Kalau kamu sendiri pendapatnya jadinya gimana? Jadi sebenarnya iya, kalau misalkan untuk menghindari kejadian itu kan agak susah sih, karena itu ya kekerasan seksual pasti dari pelakunya juga kan. Dan nggak mungkin, ya ada banyak hal yang kita nggak bisa kontrol outcomes or situations. Dan di situ emang kita nggak boleh menyalahkan diri juga sih kalau misalkan kejadian seperti itu. Oh, gara-gara aku nih, aku gini-gini A B C D, kan pasti ada tuh pikiran ke sana. Dan itu hal yang penting untuk ketahui bahwa it's always the perpetrator, selalu pelakunya yang salah. Dan mungkin untuk menghindar nggak bisa ya, kalau emang pikirannya udah nggak benar, udah moral kompasnya udah rusak lah ibaratnya, ya itu balik lagi ke masing-masing orang-orang kan. Cuman kita bisa membahas kekerasan seksual dengan lingkungan kita bisa kalau misalkan kita menjadi seorang ibu juga, atau we can tell other mothers yang punya anak, untuk mengedukasi anak-anaknya supaya anaknya tahulah what's right and what's wrong. Gitu sih paling. Jadi memang menghindari itu sulit ya tadi itu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah akhirnya menyuarakan dan mulai mengedukasi masyarakat dari sekarang supaya bukan lagi terhindar, bahkan nggak ada lagi kata terhindar ya. Semuanya jadi lebih tahu hak dan kewajibannya mungkin. Nah, kalau menurut kamu apa yang sebaiknya orang harus lakukan gitu ya untuk bisa menciptakan support system yang baik soal isu kekerasan seksual? Sebenarnya ada dua poin yang paling penting, itu memvalidasikan dan mendengar. Karena banyak banget korban-korban yang nggak didengar, bahkan pun nggak divalidasi, kayak nggak dikasih kepercayaan. Dan itu hal yang penting, yang step pertama lah yang kita butuh untuk berasa nyaman dan untuk berasa nyaman untuk cerita lah. Percaya bahwa dia punya cerita yang kita sebetulnya perlu dengarkan juga. Kalau misalnya ada nggak, kalau misalnya dari kami gitu ya, mungkin pesan buat kawan puan yang mungkin juga jadi penyintas kekerasan seksual, karena ada yang bilang semua perempuan itu paling tidak pasti pernah
mengalami kekerasan seksual, apakah itu verbal, apakah itu secara psikis gitu ya. Kami ada pesan nggak buat kawan puan yang juga jadi penyintas yang mungkin masih ada yang belum berani cerita, mungkin ada yang sudah bercerita tapi merasa belum cukup didengar, belum cukup dapat keadilan. Mungkin kami ada pesan-pesan. Sebenarnya kalau di situasi kayak gitu ya, it's best to do what's right for you gitu. Jadi whatever you feel comfortable with. Kalau misalkan butuhkah kamu cerita, atau nggak semua orang harus misalkan speak up ke publik. Bisa cerita ke orang lain kah? Bisa kalau nggak berani dengan lingkungan sendiri bisa ke counseling lah, yayasan pulih kan ada misalkan nih. Dan ya sebenarnya there's no pressure in harus cerita, harus come out, harus kayak go online review story. Itu kan contoh doang kayak misalkan aku, tapi ya know that you're not alone and there's a lot of people yang bakal support kalian juga. Kalau pesan mungkin buat kawan puan yang rasa keamanan diri dan rasa self worth-nya, percaya dirinya nggak ada, mungkin kami ada input, saran atau support yang bisa dikasih. Kalau kekerasan seksual itu selalu pelaku yang salah. Jadi jangan sampai kalian mikir itu salahnya kalian, nggak sama sekali, karena di dalam kasus seperti itu pasti yang salah pelakunya. Kalau ya orang yang religius bakal mikir aku dosanya apa ya sampai digituin. Tapi sebenarnya ya life wouldn't give you all these struggles kalau if you wouldn't be strong enough to handle it. Itu pertama yang aku percaya. Dan kedua, jangan sampai doubt yourself, karena you're strong enough to be here, you're strong enough to keep on going, dan I think it's already a wonderful thing kalian masih bisa bertahan sampai saat ini. Cool. Kami terima kasih banyak ya. Terima kasih juga ya. Dan kayaknya kalimat terakhir itu juga rasanya encouragement yang oke juga buat kawan puan yang mendengarkan, dan juga buat kami loh, bahwa wow, sampai di titik ini itu luar biasa banget semua keberanian dan semua usaha loh sebetulnya. Thank you ya kami udah mau cerita, udah mau berbagi. Kasih juga udah mengundang aku. Thank you. Sehat-sehat selalu kami. Amin, sehat juga ya. Kawan puan, terima kasih banyak ya udah dengerin, udah nyimak obrolan kita kali ini bersama Kak Ami Fitria. Ada 3 hal penting yang bisa kita ambil dari obrolan hari ini. Yang pertama, kalau kita mengalami kejadian yang gak menyenangkan, cerita atau bersuara bisa jadi salah satu cara buat meringankan beban yang kita rasakan. Untuk menceritakan situasi yang gak enak itu pasti sulit. Tapi paling gak, coba deh cerita ke 1 orang yang kamu paling percaya. Kalau masih sulit juga untuk bercerita ke seseorang, kamu bisa datang ke yayasan perempuan atau ke platform-platform yang bisa menyediakan ruang aman buatmu. Salah satunya adalah Para Puan. Yang kedua, kalau ada teman yang sudah memberanikan diri untuk bercerita, dengarkan dan validasi perasaannya. Percayalah bahwa dia punya cerita. Yang ketiga, dalam kejadian tindak kekerasan seksual yang selalu salah adalah pelakunya. Jangan salahkan dirimu sendiri. Jangan salahkan diri kita. Percayalah bahwa kamu nggak sendiri dan kamu sangat hebat karena sudah bisa sampai di titik seperti sekarang. Sekali lagi terima kasih kawan puan udah menyaksikan podcast Cerita Para Puan kali ini. Jangan lupa komen, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye!